merawat lovebird gacuan betina single factor supaya konsisten di arena perlombaan. Ya, jadi tips saya yang pertama teman-teman bisa gunakan media batok teman-teman ya. Ini seperti ini batok kelapa setengah lingkaran bulat, di toko-toko burung banyak yang seperti ini. Usahakan teman-teman nyari yang tidak terlalu besar, seukuran gacuan teman-teman, jadi lubangnya ini nyaman, datar teman-teman ya, jadi datar sininya, jadi ini nggak lancip. Fungsinya buat apa? Ini buat tidur burung lovebird teman ya, ini buat tidur di dalamnya. Jadi ketika malam burung lovebird kita bisa tidur di sini. Jadi kondisinya jika mau dilombakan tidak buang-buang tenaga teman-teman ya. Ini yang pertama dulu batok. Yang kedua media kayu balok. Fungsinya buat apa? Buat ngerendam emosi sama birahnya dia ketika di rumah. Kayak gini ya, besar ya. Yang kedua ini dan saya jelaskan lagi nantinya. Dan yang ketiga media pasir teman-teman ya. Ini. Pasir. Ya, tiga ini teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu mana caranya pakainya. Ini fungsinya tiga-tiganya sama buat nahan emosi sama birahnya lovebird. Ini teman-teman ya. Gimana caranya? Cek video berikut ini. Tonton sampai habis teman-teman ya. Ya, saya akan contohkan satu persatu teman-teman ya. Dari yang pertama batok, yang kedua kayu balok besar seperti ini, yang ketiga media pasir seperti ini teman-teman ya. Ya, ini kesehariannya tiga bahan-bahan ini saya gunakan buat lovebird single factor saya. Ya, ini lovebirdnya teman-teman ya, single factor, siang malam jalan lapangan. Ini burungnya teman-teman ya. Ya udah teman-teman ya, ini sekilas contohnya hasilnya. Jadi yang pertama-tama media balok fungsinya apa? Jadi fungsinya buat rendam dia ketika di rumah supaya dia tidak bunyi. Ini fungsinya dibuat malam hari. Gimana caranya? Misalnya kita lomba mau hari Minggu, dari hari Sabtu kita setting pakai balok teman-teman ya, batok. Ini kita setting, Sabtunya itu kita rawat seperti biasa, embun atau dijemur beda-beda. Kalau saya embun paling 5 menit dikeluarin, bersihin, minum sama makannya, jadi dibersihin kotorannya, kemudian
udah diembun 5 menit, dimasukkan di rumah lagi, kita pasang balongan ini teman-teman ya. Jadi ini bisa dipasang disesuaikan kebutuhannya burung teman-teman ya, dan besarnya. Ini bisa kita pasang di sebelah sini bisa, ataupun di bawahnya bisa seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Fungsinya apa? Jadi kalau burung single factor mau dibuat main tiap hari, dia pasti capek teman-teman ya. Dan solusinya seperti ini, saya akalin pribadi saya sendiri dengan menggunakan nih kelapa batok. Fungsinya dia di full krodong, jadi biar tidur di sini. Ini fungsinya tidur di sini. Dia nggak tidur di pangkringan. Jadi dia nyaman tidur di sini. Kepalanya biasanya ditempetin di ini sela-sela depan batoknya teman-teman ya. Ini salah satunya cara buat stabilin emosi dan birahinya lobet betina. Dia nanti tidur di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, media batok. Ini fungsinya buat ngerendam birahi dan emosi juga. Contoh, ketika burung kalian single factor, pangkringannya 2 seperti ini udah kunci ya. Buat settingan lapangannya, pangkringan 2, 1 di atas, 1 di bawah. Nah ini buat ngerendam birahi sama emosinya dia teman-teman ya. Dia biar nggak terlalu tinggi birahinya, biar nggak terlalu bocor di rumah juga. Jadi biar aman kondisi tenaga dia di perlombaan, biar pasti bunyi. Jadi di rumah harus diam, jangan sampai bocor. Ini bisa dipasang di atasnya teman-teman ya, di dalamnya. Jadi masangnya seperti ini. Diam teman-teman ya. Ya, jadi masangnya seperti ini. Nih burung kelihatan. Jadi kalau kita sebelum bawa lomba, kita pengen lomba minggu, Sabtunya kita lihat, ataupun pagi hari minggu. Itu kalau digigitin panjang-panjang kayunya ini, jadi dia birahinya tinggi. Kalau digigitin kecil-kecil, biasanya dia enak. Jadi dia nggak bocor, dia ngeluapin emosinya, nggak dibocornya, nggak di birahi bunyinya. Dia identik digigit kayu balok. Ini satunya itu. Yang kedua, ya kalau dikasih di ini batok, dia juga bisa nahan birahi dan emosi. Dia nggak ngeluapin ke bunyi. Tetapi nanti jika kita lepas semua, dia kebanyakan pasti bunyi. Ini settingan harian buat popet single factor. Kalau kita lepas, kebanyakan nanti bunyi dia. Jadi settingannya seperti itu. Jadi kalau sore hari mau berangkat ataupun siang, kita lepas semua kayak gini teman-teman. Jadi itu rawatannya cuma digunakan waktu di rumah. Fungsinya buat ngerendam dia supaya nggak bocor. Soalnya kebanyakan sekarang main single factor bocor di rumah, tapi susah kita ngakalinnya. Jadi bisa pakai media batok, bisa yang pertama. Yang kedua pakai media balok. Ini pasti kalau burung factor dikasih kayak gini ya, dia nggak bocor, cuma dia gigitin kayak gini. Maupun tidur di patok. Jadi kondisinya tetap fit dan enak jika dibuat lomba maupun tiap hari, dia nggak capek. Dan yang ketiga tadi, fungsinya pasir. Ini teman-teman ya, pasir ya. Fungsinya gimana? Ini burung kalau birahi, dia dikasih pasir teman-teman ya. Ini pasir kayak gini. Ini kalau bisa waktu birahi, dia udah birahi tapi teman-teman besoknya pengen lomba, jadi kasih batok,
kalimat diisi pasir aja teman-teman ya. Ini dalamnya diisi pasir. Nih pasir teman-teman ya. Jadi tinggal kita masukin lagi. Kita masukin teman-teman ya. Nah, kita masukin kayak gini. Ini dia kalau kondisi posisi birahi berat, dia nanti kayak mandi di sini, jadi goser-goser pasirnya itu teman-teman ya. Itu sekian beberapa jam birahinya biasanya hilang, stabil lagi. Kalau enggak dia makanin pasirnya itu, dimakanin. Jadi dia bisa ngurangin dan kerendam emosi birahinya. Jadi fungsinya 3 itu penting buat lovebird single factor teman-teman ya. Kebanyakan bingung, oh gimana caranya stabilin burung siang malam bisa bunyi. Jadi setiap hari itu sebenarnya settingan lovebird single factor tuh nggak sama. Hari Senin harus dikasih kayak gini misalnya, hari Selasanya itu beda lagi, bisa nggak dikasih ini, bisa murni dalam nggak ada apa-apanya, itu bisa. Kita pakai media kayak gini sebenarnya cuma kita akalin sendiri. Pasir juga itu kita akalin sendiri. Gimana ketika burung kita capek, tapi kita tahu, oh ini lagi capek, harus diginiin. Jadi enak, burung kita maksimal terus di lapangan. Jadi selagi burung, oh di rumah bocor terus, gimana ya, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Jadi pengen lomba pun gacoan teman-teman pasti kebos. Di tempat lomba nggak mungkin bunyi pun ngoek aja biasanya kalau burung vector teman-teman ya. Jadi pinter-pinteran kita teman-teman ya, jadi joki, perawat. Semisalnya burung kita lagi ada masalah, kita harus cepat nanggepinnya. Seumpamanya yang mabung lah, yang birahi lah, yang emosinya tinggi, yang nakal, dikitin ruji, itu semuanya ada solusinya jika mau belajar memahami lovebird teman-teman ya. Jadi bisa diakalin semua. Contohnya ini juga, ini mabung berat teman-teman ya. Ini kepalanya jarum semua, sayapnya tinggal 4, ekornya juga ini dorong semua ekornya, tapi dia tetap jalan di lapangan karena kita jaga kondisinya juga. Kita kasih asupan jamuan alami, bisa kita jaga kondisinya birahi bisa. Jadi pinter-pinteran kita teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai 3 bahan ini, barangkali cocok buat gacoan teman-teman. Ini buat efektif buat jaga emosi dan birahi lovebird betina single factor supaya nggak bocor di rumah, tetapi nanti bisa bunyi di lapangan. Nih batok diginiin aja bisa, ditambah ini bisa jika lovebird-nya masih bocor. Nanti kalau kelihatan tinggi, masukin pasir di batoknya teman-teman ya. Nih masukin pasir. Jadi cara ini efektif buat lovebird betina, bisa dicoba buat teman-teman yang mau coba. Sedikit sharing dari saya. Nih seperti ini teman-teman ya. Jika ada kurang baiknya mohon maaf teman-teman ya. Ini cuma saran dari saya, jadi bisa dipraktekkan, nggak ada efek sampingnya. Ya sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman ya. Selamat menonton.